Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albert Suaraj dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 4004032462010 atau dengan 3 digit NIM terakhir 010. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi tugas dari penugasan mata kuliah praktikum dasar sistem kontrol. Nah, sebelum lanjut, di sini itu adalah tahapan lanjutan dari video yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu mengenai Autonix TK4S dengan sistem dengan pengukuran manual pada percobaan sebelumnya. Nah, pada percobaan kali ini pengukuran itu dilakukan dengan software yang namanya DFQ Master dengan judul Sistem Kendali Temperatur dengan Autonix TK4S T4RN dengan DFQ Master. Nah, dari sini tujuan utama percobaan yang saya lakukan adalah untuk memahami cara pengambilan data, cara kerja kontrol on-off dengan histeresis, serta kontrol PID atau proporsional integral derivatif untuk memperoleh karakteristik pengendalian suhu yang stabil dan akurat. Nah, sebelum lanjut, di sini saya akan disclaimer dulu, di mana pada nilai parameter kontrol on-off histeresis itu menggunakan untuk maaf dari nilai parameter kontrol itu histeresis yang digunakan itu untuk mencegah relay atau heater hidup mati terlalu sering. Nah, mari kita lanjut untuk Ini nih yang tolong beresin yang modul-modulnya. Cabut-cabutin aja. Ini juga ini. Ya semua. Nah, jujur, Bapak, jujur sabar. Nah, yang itu benar. Benar yang itu, TK4. Ya. Waduh, udah mulai ini. Udah. Jujur lupa, habisnya apa ya? TK4. Nih. Add. Hanya yang kentut bau tai. Iya. Oke. Satu. Oh ini nih. Terus nih. Connect lagi. Ini nih. Ini connect. Lihatin modulnya enggak? Dah, connect. Modulnya dicabut. menggunakan cara operasional menggunakan software DFQ Master. Oke, bisa kita lanjut. Di sini itu kita buka dulu softwarenya DFQ Master. Jika teman-teman ingin mencoba dan mempelajari bagaimana sistem dari software ini bekerja, teman-teman bisa unduh atau download dulu pada software DFQ Master ini. Nah, ketika teman-teman sudah membukanya dengan tampilan awal seperti ini, selanjutnya teman-teman itu bisa klik new project dulu jika belum ada project. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik kanan pada bagian kosong putih ini. Nah, gunanya klik kanan ini untuk nantinya akan menampilkan yang namanya manajer perangkat. Nah, manajer perangkat ini digunakan untuk melihat serial portnya dari modul ke softwarenya itu tersambung atau tidak dengan penamaan pada port COM. Nah, pada port atau COM dan LPT dari USB serial CH340 dengan alamat COM 9. Nah, selanjutnya diklik teman-teman. Setelah itu close. Nah, tadi itu
teman-teman lanjut pada supported device list, yang mana ini nanti teman-teman cari yang namanya TK4. Aduh, maaf ya teman-teman. Kita tunggu dulu sampai tadi. Nah, setelah itu teman-teman pilih device yang digunakan. Dari percobaan ini itu menggunakan TK4 atau Atonix TK4. Nah, controllersnya. Nah, di sini itu teman-teman tinggal klik OK untuk menambahkan unitnya. Nah, setelah itu teman-teman klik pada bagian ini untuk menambahkan eh, device listnya, yaitu jika TK4 ini berada pada device pertama. Nah, selanjutnya teman-teman klik input output list pada sebelah kiri. Nah, teman-teman klik, lalu tambahkan dengan menekan present value, set value, dan outlamp, yang dimana ini nanti akan menampilkan pada displaynya. Selanjutnya, teman-teman klik runtime screen, klik line grafik untuk menambahkan grid-grid pada displaynya. Nah, di sini itu axis setting, teman-teman tinggal tambahkan minimal min 4 dan 16. Selanjutnya, min 28 dan maksimal 60. Oke, dengan rig Y axis itu teman-teman bisa kasih 28 dan 60. Oke, setelah di setting seperti itu, teman-teman atur di sini itu time formatnya itu hours, min, dan nn. Nah, seperti itulah. Teman-teman klik OK. Nah, maka gridnya akan berubah seperti ini. Tadi kan agak nggak beraturan kan ya. Nah, di sini itu sudah enak lah dipandang, enak dipahami untuk menganalisis lebih lanjutnya. Nah, selanjutnya teman-teman klik grab setting. Nah, ini atur dulu. Nah, tadi kan kita ngaturnya di kebalik ya teman-teman. Harusnya itu time formatnya itu min per second, menit per second. Nah, tadi itu kan horse per menit. Karena horse per menit itu kelamaan, kita setting ke menit per second. Oke. Nah, setelah itu klik pada bagian COM9 TK4. Oke. Klik dan shift. Lalu drop, kita gulir ke bawah lalu drop ke bagian yang abu-abu ini. Nah, di sini itu teman-teman bisa lihat ini dari tiga address ini itu akan nantinya menampilkan display pada akan menampilkan output pada layar display. Nah, setelah itu teman-teman setting di sini. Ini teman-teman bebas mau hitting on hysteresis berapa persen. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan sebelumnya, karena pada percobaan ini itu hysteresis digunakan untuk mencegah relay atau heater hidup mati terlalu sering. Nah, jadi teman-teman itu bisa men-settingnya pada hysteresis itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau pada percobaan ini
saya akan menyetingnya di 4 derajat Celcius pada histerisisnya. Nah, dengan set value atau set point-nya itu di 50 derajat Celcius. Nah, oke, 4 derajat Celcius pada histerisisnya. Oke, setelah ini kita analisis lagi atau cocokkan lagi kalau ada yang terlewat. Nah, di sini tuh ada yang terlewat. Sebentar kita. Nah, ada penjatingan histerisisnya. Dalam percobaan ini itu menggunakan histerisis itu 1 derajat Celcius, bukan 4 derajat Celcius. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu teman-teman bisa setelah dirasa sudah settingannya sudah benar-benar, itu teman-teman tinggal jalankan dengan indikator run di atas. Nah, teman-teman bisa lihat untuk waktu di sini. Untuk durasi waktunya itu bebas mau di stop di berapa menit. Nah, dari percobaan ini itu durasinya itu di setel di 3 atau 5 menitan lah. Oke, nah teman-teman bisa amati dari perubahan suhu yang terlihat ini. Dengan mengamati waktu, time, dari log time-nya. Nah, di sini itu setiap perubahan, apa ya namanya? Setiap perubahan suhu terhadap waktunya itu nanti bisa dilihat dengan grafiknya. Nah, di sini itu menandakan on atau off-nya si lampu tersebut. Nah, dalam percobaan ini itu lampu itu masih tetap nyala atau dalam keadaan on. Oke, on. Nah, di 50 derajat ini adalah set point-nya. Yang mana ketika melewati set point maka akan terjadi overshoot. Nah, di sini ini lampu pada bolam itu sudah dalam posisi off. Dalam posisi off. Nah, ketika posisi off, maka suhu pada lampu itu akan menurun karena tidak ada pemancar cahayanya yang mengakibatkan panas. Jadi dari grafik ini nanti ketika overshoot sudah mencapai nilai maksimum tadi yang dari video sebelumnya itu uh, nah sudah dalam keadaan maksimum nanti suhu pada lampu tersebut akan turun. Ini dalam keadaan masih posisi mati ya. Turun. Oke. Bisa naik. Nah, pada percobaan ini itu percobaan gimana ya? Belum percobaan yang belum sesuai dengan teori, karena dalam teorinya itu ketika overshoot maka nilai dari suhunya itu akan turun lalu akan steady state atau stabil di set point-nya. Nah, dalam percobaan ini itu apa ya, nilai naiknya overshoot dari set point-nya itu terlalu lama dan waktu yang ditentukan ini itu tidak mencukupi karena hanya 35 menit
karena hanya 5 menit. Di sini waktu masih menunjukkan 2 menit setengah. Nah, ini suhu sudah mulai turun. Nah, yang dimana titik puncak atau titik maksimum dari suhu itu terdapat di 60 derajat Celcius. Ini overshootnya itu berada pada 60 derajat Celcius. Dan setelah melewati dari 60 derajat Celcius, maka suhu dalam lampu ini itu akan menurun. Nah, jika menurun, maka yang terjadi itu akan mengalami steady state atau suhu stabil atau output stabil pada set point-nya. Oke, setelah itu kita tunggu dulu. Kita amati pergerakan pada grafik yang muncul. Nah, ini mendekati pada set point. Nah, setelah turun pada melewati batas set point, kurang dari set point, maka lampu akan menyala untuk memaksimalkan atau untuk apa ya namanya, menstabilkan output pada set point-nya agar steady state-nya terjaga. Nah, pada percobaan ini itu dari apa ya, dari grafik yang dilihat itu tidak menggambarkan gimana grafik itu sempurna, karena jika menggambarkan grafik itu sempurna, maka bentuk grafik itu akan naik, overshoot, akan turun, turun, naik, terus ke steady state-nya atau stabilnya. Nah, kemungkinan kalau ini terus dilanjutkan, maka bisa saja steady state-nya itu bisa stabil, tapi di waktu yang lebih dari 5 menit ini, dari percobaan ini. Oke, seperti itu. Ini versi 1, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat nih hasil percobaan dari histerisis. Kan dalam praktikum kemarin kita mencoba histerisis 1, histerisis 2, dan histerisis 4. Nah, lalu kita lihat output yang dihasilkan. Video ini udah berakhir. Lalu kita lanjut untuk melihat grafik pada histerisis 1 derajatnya. Nah, pada percobaan tadi video ini itu kan menandakan pada histerisis 1, yang mana gelombang itu naik, overshoot, baru turun. Nah, dengan waktu 3 menit. Nah, di sini ini ada hasil datanya yang dimana histerisis 1 ini itu stratnya itu di 28 derajat Celcius. Maka lampu pijar itu akan on, dan mulai off itu pada batas set point-nya di 50 derajat. Off, 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 dan on kembali pada 49 derajat. Nah, itu akan on untuk menaikkan suhunya. Nah, pada 50 derajat ini akan off kembali, dan seperti itu polanya. Nah, lalu kita lanjut pada melihat grafik di
histeresis 2, teman-teman. Pada grafik histeresis 2 itu terlihat untuk overshootnya itu sama, ketinggiannya itu di 60 derajat overshootnya, dan itu apa ini, dan itu terdeteksi terdapat steady state di sinilah. Nah, mari kita lihat untuk datanya. Nah, data yang dihasilkan dari histeresis 2 itu dimulai dari 30 derajat Celcius. Nah, 30 derajat Celcius itu akan off di set point. Off di set point 50 dan on di bawah set point. Nah, seperti itu. Dari percobaan histeresis ini. Nah, percobaan histeresis 3 itu histeresis 4 itu sama aja. On di 30 derajat, off di set point-nya di 50 derajat. Karena apa? Ya, karena dari percobaan ini itu hanya mengandalkan tentang histeresis saja, on off-nya. Di set point itu akan mati. Nah, lain halnya jika mengandalkan dengan PID, yang mana PID ini adalah tadi proporsional, integral, dan derivatif. Nah, tapi pada percobaan ini itu menggunakan pi-nya saja atau proporsionalnya saja. Nah, bisa kita lihat ini kan pada grafik pada histeresis 2 seperti ini, histeresis 1 seperti ini, dan histeresis 4 itu seperti ini. Nah, kita bisa simpulkan pada grafik histeresis 1, histeresis 2, dan histeresis 4 itu ketika histeresis lebih sempit atau lebih kecil, ini kan kenaikan setiap 4 derajat Celcius akan mati. Nah, histeresis 1 itu landai untuk suhu menurunnya, dan histeresis 2 itu sama aja dengan histeresis 1 karena ini kan sudut pandangnya ya, karena terzoom sama aja, harusnya sama aja. Dan histeresis keempat ini baru kelihatan. Nah, ini gelombangnya itu naik turun itu tidak beraturan karena ya seperti itu, karena lebar histeresis itu besar. Nah, selanjutnya kita lihat nih pada grafik kontrol PID dengan proporsional. Nah, di sini itu menggunakan parameter 20, 10, 0. Nah, pada grafik percobaan pertama ini itu belum dinyatakan berhasil karena masih mendapatkan overshoot pada ketinggian pada nilai di 60 derajat. Nah, di sini itu menggunakan histeresis 1. Di sini terlihat itu on off itu terlalu cepat. Di sini juga on off terlalu cepat. Karena apa? On off terlalu cepat. Karena untuk menstabilkan output, menstabilkan panas dalam bohlamnya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk data hasilnya, yang dimana ini saya mempersingkat saja ya, mencari hasil grafik yang bagus. Nah, pada percobaan yang dilakukan itu ada 10 percobaan dengan parameter yang berbeda-beda. Tapi dari 10 percobaan itu saya mengambil perbandingan dengan parameter 20, 10, 0, dan pada versi kedua itu 30, 20, 0, dan ini maaf harusnya yang ketiga itu ada 5, 54. Nah, bisa kita lihat dulu pada PID pertama itu on off. Nah,
Dari sini, dari mulai 46 derajat, itu lampu sudah mati, off. Karena eh, apa ya, dari sistemnya untuk ancang-ancang lah bahasa di analogikannya, agar eh, dari pemantauan sensornya itu bisa terlihat. Nah, di sini di atas 50 derajat itu lampu sudah off. Off sampai turun. Nah, di sini nih terjadi paling tinggi di 56 derajat. Itu maksimum atau overshootnya itu di 56 derajat. Off untuk menurunkan suhunya dan on kembali ketika di 49 derajat atau di bawah set point-nya. Nah, selanjutnya kita lihat nih pada PID kedua. Nah, kontrol PID kedua itu dengan parameter 30, 20, dan 0. Itu hasilnya hampir sama dari PID pertama, yang mana itu masih terdapat overshoot. Overshoot yang tinggi dengan data seperti ini. Dari datanya itu dimulai dari 30 derajat. Itu sudah terlihat mulai on off itu di 30 derajat di awalnya. Off on off on off on off on off. Nah, di titik puncaknya itu ada overshootnya itu berada pada 60 derajat. Setelah 60 derajat, suhu itu akan menurun sampai di 49 derajat. Di sini jika dilanjutkan, suhu yang dihasilkan itu akan on karena telah berada pada di bawah set point yang menunjukkan lampu harus hidup untuk menstabilkan suhu yang terukur. Nah, selanjutnya nih kita lanjut pada PID ketiga, PID. Nah, dari sini nih bisa dilihat perbedaan antara kedua grafik, yang mana grafik PID pertama, PID kedua itu masih terdapat overshoot. Nah, grafik PID ketiga itu overshootnya itu sudah hilang. Nah, bisa dikatakan pada percobaan PID ketiga ini itu dinyatakan halus lah percobaannya, itu tidak ada overshootnya. Nah, bisa kita lihat tabelnya, kita lihat hasil data yang dihasilkan yaitu di start mulai di 29 derajat Celcius. 20 derajat Celcius. Nah, mulai di 44 lampu itu sudah off. Off selama 2 detik. On lagi selama 2 detik. Dan off lagi selama 3 detik. Nah, siklus ini yang menyebabkan suhu itu stabil pada grafik yang telah tadi dilihat. Nah, dari penjelasan sebelumnya itu kan menjelaskan di mana suhu itu akan stabil ketika on itu berada pada 50%, off itu berada pada 50%. Nah, pada percobaan ketiga ini itu membuktikan adanya sistem seperti itu. Atau tadi dicontohkan ketika on itu 0,7 detik dan off itu 0,3 detik. Nah, itu pada contoh video sebelumnya. Itu untuk menunjukkan kestabilan pada sistem
pada parameter yang disettingnya. Nah, jadi ini kita lanjut nih, lihat. Ini di sini itu on sama off itu hampir stabil, hampir seimbang, off hampir seimbang untuk menyesuaikan suhunya. Yang mana suhu itu stabil ketika berada pada output yang ditentukan atau dikatakan sebagai steady state-nya. Di sini suhu itu stabil di 50 derajat. Nah, di 50 derajat ini itu bisa dilihat pada on off-nya itu banyak off, banyak on, banyak off, banyak on. Nah, bisa disimpulkan seperti tadi yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Oke. Nah, dari perbedaan ini yang dimana itu hanya menyeting di hysteresis dan PID itu bisa dibedakan. Karena kalau setting di hysteresis saja itu lampu akan mati pada set point yang ditentukan. Berbeda dengan menggunakan PID atau lebih tepatnya pada proporsional. Yang digunakan pada proporsional doang, yaitu dia sebelum 50 derajat itu bisa mati untuk menstabilkan suhu pada lampu agar hasil outputnya itu stabil pada suhu segitu. Nah, dilihat dari penjelasan ini, teman-teman bisa dipahami. Teman-teman bisa memahami penjelasan dari saya. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan jika PID atau proporsional itu bisa menurunkan atau menghilangkan overshoot dari pengukuran suhu tersebut. Nah, sekian dari penjelasan mengenai Autonix TK4S dengan menggunakan software CFQ Master. Jika dari penjelasan atau analisis saya terhadap grafik, terhadap menjelaskan cara penggunaan softwarenya itu salah, teman-teman bisa memberikan feedback atau komentar atau arahan di kolom komentar. Nah, terima kasih teman-teman telah menonton video yang saya berikan. Saya Muhammad Abdul Syarat, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi